Sallallahu ala Muhammad. Ada doa apa yang dianjurkan sama Rasulullah? Selesai kitab nih Pak berucap fil alamina innaka hamidun majid. Kita salam apa baca doa? Kita langsung salam atau baca doa Pak? Baca doa. Bagaimana bunyinya Pak? Kita ada di dunia ini bukan menjadi bagian dari khalifah atau asistennya Allah. Akan tetapi di balik itu kita punya misi dan kewajiban yang harus kita tunaikan. Artinya kita di dunia ini bukan sekedar mencanangkan program, membuat schedule dari satu waktu ke waktu yang lain. Kita di alam dunia ini sesungguhnya merupakan makhluk Allah yang dipercaya untuk mengemban misi. Misi yang paling utama yakni patuh atau mematuhi segala perintah Allah dan Rasul. Pemahaman patuh dan mematuhi ini pun bukan juga sepatuh-patuhnya kita lakukan, lalu kemudian aturan dan peraturan yang berlaku dalam hubungan manusia kita langgar. Karena hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada kita sampai dalam ranah kehidupan kita ini adalah hukum yang membuat justru terjadinya kesinambungan antara satu makhluk dengan makhluk yang lain. Sehingga karenanya Allah berkepentingan menyampaikan informasi kepada kita yang bertujuan untuk menyadarkan kita. Allah nyatakan dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan kita ini Bapak dan Saudara sebaik-baik bentuk. Artinya bukan hanya rangka yang Allah modelkan sedemikian rupa, akan tetapi ingat di dalam rangka itu banyak organ. Yang organ-organ tubuh ini begitu besar peranannya, bahkan vital guna melangsungkan proses perjalanan hidup kita. Kalimat ahsani taqwim inilah Bapak dan Saudara yang kelak akan menyadarkan bahwa kita di dunia ini bukan hanya rupa, model, bentuk jisim yang hanya bagus belaka, tapi juga otak kita ini harus bagus. Alhasil dalam Al-Quran Allah kerap dan seringkali mengungkapkan satu potongan firman Allah yang sifatnya menggugah, memberikan sugesti. Satu, la'allakum yatafakkarun, la'allakum tatafakkarun, la'allakum tatadzakkarun, la'allakum tashkurun. Ungkapan inilah hadirin Bapak dan Saudara yang kalau kita cermati, bila kita renungi, pahami betul-betul, oh berarti kita di alam dunia ini dituntut untuk menggunakan akal pikiran, yang sehingga dengan akal pikiran ini banyak memberi keuntungan, nilai positif muncul dalam setiap langkah perbuatan kita, malah membentuk suatu pola masyarakat yang disebut masyarakat madani.
Bahasa Al-Qur'annya baldatun thayyibatun, negeri yang baik, kampung yang bagus. Bagaimana modelnya? Ketika dan tatkala penduduknya, ahli kampungnya adalah orang-orang yang berakal. Kamalul qarihah. Dari akal ini Pak, bukan hanya SDM yang muncul secara baik, punya kapabilitas yang tinggi, tidak. Akan tetapi akhlaknya juga bagus. Yang tua dengan yang muda sayang dan peduli, yang muda kepada yang tua hormat. Ini dasarnya dari misi yang membawa ungkapan kalimat bahwa kita ini merupakan khalifah Allah yang dibekali dalam bentuk yang bagus, yang di dalam kebagusan kita punya bentuk Allah taruh letakkan kita punya yang namanya akal pikiran, bukan sekedar otak. Kalau otak Pak, di seluruh makhluk Allah ada, di udang ada otak, disebutlah otak udang. Di sapi ada otak sapi. Di ikan tenggiri juga ada, namanya otak-otak. Akal tidak pada binatang. Kalau kita otak dikasih, akal pun diberikan, cuman diimbangi dengan yang namanya hawa nafsu. Sebab kalau orang menggunakan otak saja, hawa nafsunya nggak ada, nggak stabil lah. Bisa-bisa nanti banyak orang yang mengedepankan persoalan segala sesuatunya dengan penuh serius. Kalau otak mulut yang main, di kampung dibentuk pakai otak Pak. Orang pada jenuh Pak, yang ada stres, diimbangi sama Allah hawa nafsu. Mana buktinya? Survei membuktikan. Disuruh kita kawin, disuruh kita nikah. Nikah itu ada di dalamnya hawa nafsu, supaya otak nih adem, nggak tegang, kagak depresi. Dikasih pasangan hidup yang namanya perempuan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Satu. Kedua, di dalam organ tubuh kita ada segumpal daging Pak. Yang kata Rasulullah, inna fil jasadi mudghatan. Sesungguhnya di dalam jasad, dalam tubuh kita, mudghatan, ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini idza saluhat, baik, maka saluhatil jasadu kulluha. Organ tangan kita akan melahirkan sesuatu yang baik. Kaki dipakai buat kebaikan, mata digunakan buat kebaikan. Tapi kalau segumpal daging ini jelek, maka semua organ tubuh kita akan jelek. Di hati Pak, modal dasar manusia jadi baik dan buruk adanya di hati. Maka kita kalau melaksanakan sholat tahiyat akhir Ustaz Ali, Ustaz Mulyani, ada doa apa yang dianjurkan sama Rasulullah. Selesai kitab nih Pak berucap, fil alamina innaka hamidum majid. Kita salam apa baca doa? Kita langsung salam atau baca doa Pak? Baca doa. Gimana bunyinya Pak? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Benar Pak? Itu mau masuk ke toilet Pak RW, bacanya Allahumma inni a'udzubika min azabin nari wa min azabil qabri wa minal mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masih dajjal wa minal maghrami wal ma'tham. Terus Pak, terus ya, terus sampai sini aja dah.
Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhir la ilaha illa anta. Terus ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Peranan kita Pak terkait tadi segumpal lagi salat kita itu dan kita serahkan kepada Allah juga hati kita. Kenapa hatinya harus kita serahkan kepada Allah? Sebab kata Nabi dalam satu haditsnya, al-imanu fi sadril mu'min. Iman itu kata Nabi ditaruh, diletakkan oleh Allah di dalam dada orang beriman. Ayat naon injerone dada. Di dalam dada ada apa? Coba Pak, bongkar Bapak punya dada. Lihat di dalam ada hati. Nah, hati ini yang tadi kata Rasulullah, al-imanu bi sadril mu'min. Di hati itu ada iman. Maka kita diminta jaga hati, berarti jaga iman. Segumpal daging ini bisa pengaruh kepada seluruh organ tubuh, kembali kepada ketebalan dan ketipisan iman kita, iman seseorang. Jadi kalau ada orang kerjaan baik, imannya lagi Yazid, imannya Pak RW Ali lagi naik. Kalau kerjaannya tangannya nyolong, kakinya ngedumpak, matanya ngeliatin yang kagak baik, telinganya selalu nguping, nah ini bisa jadi imannya lagi turun. Al-imanu yazidu wa yanqus, iman tuh yazid naik, satu ketika turun. Gimana antisipasinya nih? Cara supaya iman gak turun? Ya jangan bingung Pak. Caranya doa. Apa doanya tadi tuh yang di tahiyat akhir? Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi, mantapkan, teguhkan hatiku, ala dinika, untuk selalu eksis istiqamah, menjalankan segala aspek yang ada di dalam agamamu, wa ala ta'atika, selalu bisa mematuhi perintah Engkau ya Allah. Di doa apa dihafalin, tahiyat akhirnya jangan sampai fil alamina innaka hamidum majid doangan. Tambahin ya Pak ya, Pak, tambahin ya. Adanya di mana itu doa? Beli Pak di toko buku Haji Ali, namanya kitab Irsyadul Anam, buah karya Syekh Al-Habib Uthman Mukti Betawi. Itu kitab bentuknya kalimat tulisan Melayu, Arab Melayu. Zaman dulu orang-orang tua kita dipakai buat ngaji itu. Irsyadul Anam, irsyad petunjuk, al-anam manusia, petunjuk buat manusia. Itu di 8 at-tahiyyatu, terus nanti ketemu doa itu fil alamina innaka hamidum majid, terus sampai selesai. Bahkan kata As-Sayyidil Alim Asy-Syaikh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimiski dalam kitab Tanwirul Qulub, Ustaz Mulyani punya nih, Ustaz Ahmad Firdaus juga punya tuh kitabnya. Di situ makruh hukumnya diterangkan bahwa meninggalkan doa pada doa tahiyat akhir makruh. Makruh itu apa? Dibenci. Siapa yang benci? Allah. Jadi kita tahiyat kita dibenci sama Allah lantaran Pak RW kita nggak baca doa itu Pak. Ya Pak ya. Ini ngaji ini Pak. Ya ngaji. Mudah-mudahan bisa diamali. Nah jadi dari pembentukan karakter manusia yang potongan ayatnya dari laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, menyadarkan kita bahwa kita ini bukan hanya dijadikan oleh Allah inni ja'ilun fil ardi khalifah,
bukan hanya sebagai khalifah, tapi kita ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini buat ibadah ada di dunia. Ibadah ini buat siapa? Buat kita, buat masing-masing. Bukan buat guru, bukan buat tetangga, bukan juga buat Pak RW, buat diri kita. Diri kita emang mau dikemanain? Nanti Pak akan terdengar di masjid dan di musola. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Ali Sobari. Ya emang apa? Emang nggak boleh? Ya boleh, ya nanti satu saat beliau akan meninggal. Nah kapan kita nggak tahu. Habis beliau mungkin Ustaz Mulyani, mungkin Ustaz Firdaus, mungkin Pak Haji Komar dan orang-orang tua di sini, kita nggak tahu Pak. Sebab satu rahasia Allah bukan hanya rezeki tapi juga kematian. Ya. Jangan juga kita berpikir saya masih muda, umur saya masih di bawah 50 tahun. Bukan persoalan umur syarat orang meninggal dunia Pak. Kalau meninggal dunia syaratnya harus berumur tua. Ini orang-orang tua yang di sini pada ketakutan udah. Ya, apalagi mohon maaf di sini ada yang lebih tua, umpama 63, ada di bawahnya 62. Tuh yang 63 udah meninggal duluan, tinggal yang 62 lagi bengong aja. Tuh kalau meninggal pakai syarat umur. Nggak mesti muda-muda banyak yang pada meninggal dunia. Saya tiap hari Selasa dan Jumat itu antar istri cuci darah di rumah sakit Hermina. Karena udah keseringan ke situ, akrablah saya beberapa security dan juga keamanan termasuk tukang parkir. Sehingga saya mondar-mandir. Itu Pak kalau saya lewat IGD, ruang IGD termasuk di ruang lantai 3 di gedung 1 tuh ruang ICU, ya Allah itu yang nangis hampir tiap hari Pak. Itu yang meninggal Pak masih muda-muda, umur 30, umur 20, malah ada 17 tahun cuci darah 3 hari Ustaz Mulyani wafat meninggal dunia tinggal di Rawalele. Baru 3 hari cuci darah meninggal, 3 kali maksudnya. Ya Allah masih muda, perempuan umur 17 tahun. Jadi masalah kematian ini adalah rahasia Allah. Maka kita sadar diri bahwa kita diletakkan sama Allah di permukaan bumi ini bukan sekedar mau cari kekayaan, bukan juga sekedar mau cari gaya-gayaan. Ingat misi kita ini sebagai khalifah Allah yang muaranya pada persoalan menggunakan akal dan menjaga hati. Ya, kalau ini udah paham, maka selanjutnya kita sadar diri. Oh, berarti saya di alam dunia ini ditutup untuk menjadi hamba Allah yang baik. Atau ibadillahis salihin, hamba Allah yang baik. Nanti kalau kita jadi orang baik, nanti kebaikannya buat kita masuk liang kubur, maka insya Allah kubur kita dipenuhi dengan kebaikan. Selesai itu kemudian dibangkitkan kita oleh Allah melalui tiupan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil, maka dibangkitkan kita lalu dikumpul kita bersama orang-orang yang baik, ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i wassalihin, orang-orang baik. Hadirin Bapak dan Saudara, dari dasar inilah kita yuk sama-sama sering untuk merenung kita di dunia mau apa dan mau kemana. Ayo tanya, kita mau apa di sini? Mau jadi pemimpin, jadi orang sombong, jadi orang yang belagu, jadi penguasa? Ayo tanya. Oh, saya di dunia mau jadi hamba Allah yang baik. Ayo lakukan, tempuh cara-cara itu. Walau sedikit, walau kecil yang bisa kita tampilkan, tapi itu menjadi kebaikan. Lakukan, jangan isin, jangan malu.
Bismillah wah. Walau cuma mindahin sendal, menata sendal. Jamaah yang pada salat di masjid, di musola, dia tata rapi, gak berantakan. Walau cuma itu, jangan malu Bapak dan Saudara. Karena itu nilai kebaikan. Sedekah saya mampunya 5.000, jangan malu. Ada bahasa gengsi. Masa Pak RT 50.000, Pak RW 100, saya kan orang kaya di sini. Saya nggak harus sama dengan Pak RW. Saya harus lebih tinggi, nggak ada bahasa begitu. Karena kita punya satu buah misi, yakni menggapai ridhonya Allah. Kalau kita udah punya keridhaan tinggi, insya Allah nanti kalau kita pulang, Bapak, kata Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan. Nih nanti ruh kita pergi radiyah, perginya asik, keluar dengan sendirinya enak, kagak berat, sampai di sisi Allah mardiyah, disenangi sama Allah. Kalau sudah begitu, apa kata Allah? Padkhuli fi ibadi, masuk dalam golongan hamba-hambaku. Hamba Allah yang mana? Yang salih. Wadkhuli jannati. Habis itu wahai ruh, tenang engkau, jangan kemana-mana, tidur engkau di sini. Sampai kapan? Sampai hari kebangkitan. Orang yang rohnya salih, tidurnya di sisi Allah sebentar, Pak. Kalau orang yang rohnya jelek, amalnya nggak bagus, itu Masya Allah, dia tersiksa betul, badannya hancur, rohnya pun tersiksa. Maka bagian penutup, Rasulullah pernah bersabda begini, Pak, catat baik-baik. Innal arda latunadi kulla yawmin sab'ina marratan. Pak, bahwa bumi ini yang kita timukin sekarang, yang kita jadikan tempat tinggal, latunadi, selalu berseru, manggil kita semua ini. Kita dipanggil sama bumi. Kulla yawmin, setiap hari sab'ina marrah. Setiap hari bumi memanggil kita 70 kali panggilan. Mau tahu suara panggilan bumi, Pak? Mau tahu? Dengarkan baik-baik nih. Ya bani Adam, kulu ma syi'tum wastahaitu. Kata bumi, manusia, silahkan kulu, engkau makan. Ma syi'tum, apa yang kamu pengen? Mau makan jeruk, makan. Pisang, makan. Nasi goreng, nasi apa, makan, silakan. Puas-puasin, bikin badan sehat, gemuk, olahraga, koker perkasa, silakan. Bahkan kata bumi, wastahaitu, silakan engkau senang-senang. Sono nggak mau sholat, silakan. Kagak mau zakat, silakan. Mau jadi orang pelit, silakan. Lempukin hartamu, silakan. Alhamdulillah takatsur. Tapi ingat, Pak, kata bumi, wallahi la akulanna juludakum wa luhumakum. Satu saat nanti engkau akan kembali kepada aku. Engkau meninggal dunia, asalmu dari bumi, maka akan kembali ke bumi. Asalmu dari tanah, akan kembali ke tanah. Dikala itu demi Allah, kata bumi, akan aku lumat badanmu yang besar-besar ini, badanmu yang terjadi karena makan yang banyak. Satu persatu semua akan dilumat oleh bumi. Kesenanganmu yang dulu akan disetop oleh Allah, aku yang akan menghancurkan dan menyetopnya, kata bumi begitu. Ini renungan besok, Pak, kalau kita udah meninggal dunia, masuknya ke liang kubur, 1 hari, 2 hari, itu mulai membusuk, Pak, badan kita tuh. Mulai bengkak, gede, tangan kita terus begitu busuk, keluar, Pak, nanti ada binatang yang memicu dari mana? Dari kuman yang ada di tubuh kita nih keluar, atau bikin pecah kulit kita, ntar ditambah dengan semut datang. Ya karena semut itu makan bangkai. Ya coba lihat, ada kucing, ada tikus mati, yang ngerubutin diantaranya semut, Pak. Semut itu binatang yang paling rakus.
Coba lihat, kopi disemutin, teh manis disemutin, kue apa? Kue dongkal disemutin, kucing mati disemutin. Semut itu binatang paling rakus. Kita nanti nih dalam tanah mulai pecah, datang semut. Mohon maaf ya Pak. Udah kayak Bang tahu ini Pak. Masya Allah, perut kita besar. Hari ke-40 karena kita pecah perut kita. Jadi dia besar-besar pecah. Begitu pecah keluar binatang. Nah, karena ini pecah binatang banyak, nanti binatang naik ke papan dinding hari, papan yang nutupin badan kita nih. Muncul rayap satu persatu, lama-lama ambruk itu papan dinding hari, tanah yang di atas mulai turun. Itu yang kalau bahasa kita bilang kuburnya melesak, kuburnya ambrol, bukan kuburnya tapi papan dinding hari sudah turun lantaran tubuh kita udah banyak binatang Pak, udah pecah membusuk. Serem apa Pak? Ya Allah, ngeri Bapak dan saudara, ngilu takut kita rasanya Pak RW. Udah daripada serem takut, sampai di sini akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.